Selamat malam pemirsa, jumpa lagi kali ini kita dengan sajian informasi yang faktual, unik, dan terpercaya. Sekitar 10 menit ke depan, saya Teguh Yuwono akan hadir dengan sajian fakta-fakta yang mungkin terlewatkan oleh buku-buku sejarah kita dalam Fakta Seputar Proklamasi. Revolusi kemerdekaan Indonesia bisa disebut juga sebagai revolusi kamar tidur, karena pada kenyataannya, pada 17 Agustus 45, pukul 8 pagi, ternyata Bung Karno masih tidur nyenyak di kamarnya, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Cikini. Bung Karno terkena gejala malaria tertiana. Suhu badannya tinggi dan sangat lelah setelah bergadang bersama para sahabatnya menyusun konsep naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida. Pating greges, begitulah yang dikeluhkan Bung Karno setelah dibangunkan oleh Dr. Soeharto, dokter kesayangannya. Kemudian darahnya dialiri sinin uretan intramuskuler dan menenggak pil bromsinin, dan kemudian ia tertidur lagi. Pada pukul 9 pagi, Bung Karno terbangun berpakaian rapi putih-putih dan menemui sahabatnya Bung Hatta. Dan tepat pada pukul 10 pagi, keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta ternyata tidak pernah dimiliki dan disimpan oleh pemerintah. Anehnya, naskah historis tersebut justru disimpan dengan baik oleh wartawan BM Diah. Diah menemukan draft proklamasi itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maida 17 Agustus 45 dini hari setelah disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 29 Mei 1992, Diah menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto setelah menyimpannya selama 46 tahun, 9 bulan, dan 19 hari. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata berlangsung tanpa protokol. Tak ada corps music, tak ada konduktor, dan tak ada pancaragam. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Tapi itulah kenyataan yang terjadi pada sebuah upacara sakral yang dinanti-nantikan selama lebih dari 300 tahun. Anda masih bersama kami dalam Fakta Seputar Proklamasi. Hubungan antara revolusi Indonesia dan Hollywood memang dekat. Setiap 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahir Pancasila semasa Presiden Soekarno. Pada 1956, peristiwa tersebut hampir secara kebetulan dirayakan di sebuah hotel Hollywood. Bung Karno saat itu mengundang aktris legendaris Marilyn Monroe untuk sebuah makan malam di Hotel Beverly Hills, Hollywood. Hadir diantaranya juga Gregory Peck, George Murphy, dan Ronald Reagan yang 25 tahun kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat. Yang unik dari pesta menjelang hari lahir Pancasila itu adalah kebodohan Marilyn dalam hal protokol. Pada pesta itu, Marilyn menyapa Bung Karno bukan dengan sebutan Mr. President atau Your Excellency, tapi dengan Prince Soekarno. Ada lagi hubungan erat antara 17 Agustus dan Hollywood. Judul pidato 17 Agustus 1964, tahun Vivier Perilocoso, tahun yang penuh bahaya, telah dijadikan judul sebuah film The Year of Living Dangerously. Film tersebut menceritakan pengalaman seorang wartawan asing di Indonesia pada tahun 1960-an, dan pada tahun 1984, film yang dibintangi oleh Mel Gibson itu mendapat Oscar untuk kategori film asing. Setelah merdeka 43 tahun, Indonesia baru memiliki seorang menteri pertama yang benar-benar orang Indonesia asli. Karena semua menteri sebelumnya lahir sebelum 17 Agustus 45, dan itu berarti mereka pernah menjadi warga Hindia Belanda dan atau pendudukan Jepang, sebab negara hukum Republik Indonesia memang belum ada saat itu.
Orang Indonesia asli pertama yang menjadi menteri adalah Insinyur Akbar Tanjung yang lahir di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 1945 sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan 5 tahun 1988 hingga 1993. Wayang Kulit performances are one of the most popular and important forms of entertainment on the island of Java. Wayang ternyata memiliki simbol pembawa sial bagi rezim yang memerintah Indonesia. Betapa tidak, pada tahun 1938-39, pemerintah Hindia Belanda melalui The Java's Bank menerbitkan uang kertas seri wayang orang, dan pada tahun 1942, Hindia Belanda runtuh dikalahkan Jepang. Pada 1943, pemerintah pendudukan Jepang menerbitkan uang kertas seri wayang Arjuna dan Gatotkaca, dan pada tahun 1945, Jepang terusir dari Indonesia oleh pihak sekutu. Pada 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan uang kertas baru seri wayang dengan pecahan Rp1 dan Rp2,5, dan 1965 menjadi awal keruntuhan pemerintahannya menyusul peristiwa G30S PKI. Demikian pemirsa, sajian faktual, unik dan terpercaya dalam fakta seputar proklamasi. Semoga sajian tadi bisa memberikan penyegaran sejarah dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap semangat dan merdeka!